Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman semuanya, semoga saya harap kali ini dengan menonton video yang akan saya aplikasikan nanti ini. Nah, buat teman-teman semuanya, saya harap sehat selalu dan di masa pandemi ini tetap semangat. Yang lagi ngerjain tugas skripsi, tidak ada kata menyerah atau kata putus asa dalam mengerjakannya. Kali ini yaitu kita akan mencari. Nah, di sini kalian lihat ini tabel Excelnya kita kan ini udah ketemu, yaitu cara mencari atau menghitung rumus dan cara menghitung kepemilikan institusional. Nah, di sini yaitu kita akan buka dulu buat teman-teman semuanya, langsung aja ya ini ya buat teman-teman semuanya. Disiapin aja lembar kerjanya atau laptop sama handphonenya buat nonton videonya. Cara mencari data kepemilikan institusional atau saham institusional. Anda ketahui ya, ini kita baca-baca dulu bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan bagian dari jenis struktur pemilikan. Namun di sini kami hanya akan menjelaskan mengenai pemilikan institusional saja, yaitu mencari data kepemilikan institusional di annual report atau KLAK ya. Bisa ya, di dua itu bisa. Sebelum itu ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu mengenai definisi. Nah, buat teman-teman definisinya seperti apa sih? Nah, ini apa itu kepemilikan institusional? Menurut hemat kami, kepemilikan institut ini menurut analisis kami lah, gitu aja lah. Kepemilikan institusional adalah suatu kondisi di mana pihak eksternal ikut serta menanam saham di suatu perusahaan dengan porsi tertentu. Pihak eksternal tersebut bisa berupa perseroan PT dan atau institusi pemerintah dan swasta domestik atau asing. Nah, di sini yaitu teori-teorinya. Nah, itu menurut para ahli ada dari Bapak Tarjo, ada dari menurut Sin, ada dari Ibu Widyastuti. Nah, cara mencari data kepemilikan saham institusional ya, nah ini ialah menjadi pertanyaan banyak orang kan, terutama para rekan-rekan mahasiswa ini. Saya vlog aja ini rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan penelitian, biar kalian paham. Soalnya kalau video kalian skip juga pasti nanti endingnya japri saya, Mas saya ikut bimbingan aja lah, ya udahan gitu, karena sebenarnya udah detail loh saya jelaskan kayak gini tuh. Nah, tapi kali ini lebih detail lagi ya buat teman-teman semuanya. Nah, pertama melihat jumlah saham institusional di ringkasan performa perusahaan tercatat, yaitu tahap 1. Pertama kalian ke IDX ya, ini ada contohnya. Nah, dan ini misalkan saya downloadnya di sini. Nah, di PT Aisyah 2019 3 Benar Sejahtera Food Tbk. Nah, buat teman-teman semuanya ini perlu dipahami. Di sini nanti linknya ada, ini di linknya ya. Ini buat teman-teman semuanya linknya. Itu linknya. Dan perlu diketahui di mana sih Kak institusionalnya itu. Nah, institusionalnya itu yaitu shareholder ya buat teman-teman semuanya. Nah, kalian lihat ini di lingkaran ini. Lingkaran ini itu ada JMCB, ada Tropi, BBA, Morgan, dan Primanek, dan 5%-nya yaitu publik. Nah, buat teman-teman semuanya perlu dipahami. Ini tuh ada 5. Nah, ada 5 kan? Ada 5 dan tahapnya coba lihat pada bagian shareholdernya kan, benar kan? Ini buat teman-teman semuanya. Kalau sudah itu misalkan nanti teman-teman semuanya masih bingung ya di sini tuh. Kok pakainya KLAK, enggak pakai annual report tahunan? Bisa pakai report annual tahunan. Nah, ada alternatif lain jika Anda ingin mencari data kepemilikan saham institusional, yaitu dengan melihat di annual report. Nah, tahap 1 sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu download laporan tahunan. Nah, buka annual report perusahaan tersebut. Di sini kami masih menggunakan laporan keuangan tahunan Aisyah di 2019, belum 2020 ya. Nah, di sini kalian buka IDX lalu di perusahaan tercatat, terus nanti laporan tahunan, klik laporan tahunan, setelah itu saham, klik aja Aisyah 2019, nanti pasti ketemu hasilnya. Nah, setelah itu nanti kalau kalian buka itu seperti ini, tahap pada sebuah modal saham. Nah, di sini kalian akan menemui di situ ada seri A dan seri B kalau di sini. Nah, tapi yang kita ambil yaitu adalah yang ini ya buat teman-teman ya, yang ini. Oke. Nih, jadi di sini itu ini tuh sudah tertera. Anda bisa melihat pada tampilan di atas annual report yang kami gunakan masih ini salah, guys. 2019.
2018. Oke, nah gini aja lah. Oke, ada 5 pihak institusional yaitu memiliki saham di PT Aisyah. Yang mana? Yang ini ya buat teman-teman semuanya. Nah kalau ini kalian penjelasannya masih mumet ya nanti ada lagi. Nah dan yang terakhir kita akan mengerjakan ini, kita akan praktek buat teman-teman semuanya biar nanti kalian paham. Nah di sini tuh sebenarnya ada pertanyaan, apakah perseroan terbatas termasuk kepemilikan institusional? Sudah dijelaskan di atas ya. Ini yang sering menjadi pertanyaan banyak orang, terutama mahasiswi atau yang sedang melakukan riset atau penelitian untuk menjawab pertanyaan apakah perseroan terbatas PT termasuk kepemilikan institusional. Jawabannya benar, ya. Ada baiknya Anda pahami kembali konsep pengertian kepemilikan institusional. Ya kayak istilahnya itu dia pemegang saham. Nah, seperti itu. Setelah Anda memahami cara mencari data kepemilikan institusional, kemudian mendapatkan jumlah saham institusional atau hasil dari ini ya buat teman-teman semuanya. Hasil dari ini kalian pahami. Ini tuh hasilnya kan ada nanti. Nanti kalian jumlah ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan masyarakat masing-masing di bawah 5% ini tidak disertakan. Nah caranya gimana? Nah kini kami akan menyajikan rumus dan cara menghitung kepemilikan institusional berikut formulasinya. Yang sama dengan yaitu institut atau sama dengan jumlah saham yang dimiliki institusi dan jumlah saham beredar. Nah di sini ini ekuitasnya ada modal saham, ambilnya nanti yang modal ditempatkan dan disetor penuh, yaitu kita ngambilnya yang B karena yang B itu 2018 dan yang ini yaitu yang hasil dari 135 juta ini hasil yang dari 2013, tergantung kalian mau ngambil yang mana. Nah di sini pahami dan berikut ini seri A ada jumlahnya ada 135 juta, ini yang B. Oke buat teman-teman semua, dan ini rumusnya. Langsung kita ke aplikasinya aja biar kalian nggak bingung. Nah di sini sebenarnya sudah saya buat. Ini sebenarnya nanti ini cepat kalau saya buat kayak gini tuh. Itu 2016, 2011 sampai 2020 karena nanti akan membuat ke food favorite ya buat teman-teman semuanya. Disiapkan lembar kerjanya. Saya usahakan kalian itu pakai HP aja untuk nontonnya, atau terserah nanti pakai buku ya nggak apa-apa sih. Boleh aja pakai buku, laptopnya buat nonton kayak gitu, atau laptopnya buat melembar kerja ya nggak apa-apa. Pakai handset usahakan di kamar saja atau di tempat belajar kalian. Enggak yakin kalian itu kalau di kuliah udah lari ke YouTube itu pasti nggak paham kan. Intinya gitu aja, nggak bisa dibohongi. Saya pun juga sama kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus pada pembelajaran di sini itu ya, memang harus kita selesaikan gitu loh, dari awal sampai nol. Jangan dari nol sampai awal, enggak, itu kata kuncinya. Dari awal sampai nol itu sampai selesai, sampai kita sudah selesai menganalisis. Nah di sini yang perlu kalian ketahui, saya sudah menemukan hasil yaitu di 2018 itu 0,399 ya buat teman-teman. Nah di sini ini yaitu rumusnya, jumlah saham institut dan jumlah saham beredar. Jadi kalian bisa menggunakan laporan keuangan. Nah kalau kalian menggunakan laporan keuangan yaitu yang ini ya buat teman-teman semuanya. Nah di sini kalian lihat ini data Aisyah Annual Report 2019 atau laporan keuangan tahunan. Nah di sini kalian perlu kalian lihat. Nah di sini yaitu yang akan kita ambil itu ekuitasnya. Ekuitasnya ada 383.600 ya di sini, dan kita ambil juga nanti yang satunya lagi. Nah yang ini buat teman-teman, ini shareholdernya ada 5 pemegang saham. Nah sama di sini. Nah caranya gimana kak? Nah buat teman-teman caranya mudah, pahami ya yang ini ya. Ini adalah shareholder atau institusionalnya. Nah dan yang di sini, mana tadi? Ya yang di sini yaitu modal ditempatkan atau disetor penuh ya buat teman-teman. Ada ini, dan yang satunya tadi di laporan keuangan perusahaan itu ada. Nah ini itu di modal saham, kalian klik aja, tinggal klik
nanti kalian cari gitu modal saham tuh ketemu pasti di sini tuh ketemu gitu, nggak mungkin enggak. Yang ini yang seri B atau di 2018. Caranya gimana? Nah setelah ini kalian kesini, kalian buka aja seperti ini rumusnya. Kalau kalian sudah membuat rumusnya, yaitu kalian tinggal isi aja jam yang tropi ini berapa, itu kalian tinggal copy. Nah kayak gini, atau sudah diisi, terus ini diisi kembali. Nah yang ini juga diisi. Nah misalkan ini diisi sampai 5 shareholder ya buat teman-teman semuanya, sampai 5 buat teman-teman semuanya. Dan yang ini kalian perlu ketahui bahwa masyarakat atau masing-masing di bawah 5% itu tidak diikutkan. Nah lalu setelah ditotal, ini nanti ditotal semua, itu ditotal di sini nanti. Dan satunya lagi modal ditempatkan dan disetor itu ekuitasnya tadi yang di ekuitas. Nah di sini hasilnya sekian. Jadi gimana? Jadi yaitu hasilnya di shareholder ini yang dimiliki, kalian perlu dipahami lagi, saya ulangi, untuk menemukan hasil ini yaitu ini dibagi dengan ini. Nah tuh ya kan, ini rumusnya, maka didapatkan hasilnya ini. Bentar. Nah itu hasilnya ya kan, itu hasilnya buat teman-teman semuanya. Nah kalian rujuknya pada ini. Ini hasilnya, ini yaitu jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham beredarnya ini ya, di total penuh tadi hitungannya jutaan buat teman-teman semuanya. Ini caranya, ini nanti terus aja ini sampai sini ya gitu tuh, terus aja berapa itu pakai rumusnya ini, terus ini dipakai terus, itu untuk pakai rumusnya. Jadi sampai sini saya rasa jelas, semoga bermanfaat. Kalau sudah manfaat, di share ilmunya, jangan lupa di like and subscribe jika berkenan gitu. Nah di sini caranya simple, mudah ya caranya, yaitu hasil dari ini dijumlahkan menjadi hasil shareholdernya tanpa menggunakan masyarakat masing-masing di bawah ini, tidak digunakan karena ini memang bukan shareholder, dan dibagi dengan jumlah saham beredar penuh. Nah jadi di tahun 2018 itu hasilnya 0,3997 ini teman-teman semuanya. Ini hasilnya ini. Oke, dari saya mungkin sudah cukup analisisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau menonton, mau belajar. Dan buat teman-teman yang sudah bimbingan ke saya juga, yang udah lulus wisuda, yang sudah ngabarin saya juga, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya manfaat. Dan yang minta bantu analisis data juga terima kasih banyak, udah manfaat dan juga sudah lulus. Semoga kalian dapat pekerjaan yang lebih baik, sukses. Jangan lupa ibadahnya dijaga, doanya dijaga. Dari saya Gus Duyanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.